Semua Bu Buka kamus gitu. dong. Jadi gini Bu, Program pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga pelatihan. Ya, oh, jadi ada dua Mbak. Jadi kalau misalnya yang memang masih muda, masih segar gitu. halo Sobat Sneakerian, balik lagi di podcast LI Channel, program Sneakers, putar dunia kerja, the best. Nah, semoga teman-teman masih tetap sehat, dan dimanapun teman-teman berada, kiranya kita masih harus tetap menjaga protokol kesehatan ya teman-teman. Nah, kita balik lagi nih di episode ke-24 di LI Channel ini, yang kita akan membahas tentunya seputar dunia kerja ya teman-teman. Nah, untuk episode kali ini masih nyambung nih dengan episode sebelumnya. Kan di episode sebelumnya itu kita sudah membahas tentang apa itu magang, hak dan kewajiban teman-teman yang berada di yang sedang magang, dan pokoknya seputar permagangan kemarin sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, di episode kali ini eh, sebenarnya episode ini untuk menjawab istilahnya pertanyaan saya sih, dengan narasumber yang masih sama, yaitu Ibu Dr. Heni. Bosen ya? Halo Ibu, Halo, nggak selamat pagi. bosen dong Ibu. Nah, kita balik lagi dengan Ibu Heni, di mana nanti sebagai praktisi ketenaga kerjaan, saya sih pengennya Ibu bisa menjawab semua pertanyaan saya ya Bu. Semua. Semua Bu Buka gitu. kamus dong. Jadi gini Bu, saya punya istilahnya pertanyaan deh Bu. Kan seperti yang kita tahu, kalau pada saat kita membahas tentang magang kemarin ada durasi waktunya tuh Bu, maksimal adalah 1 tahun. Nah, dan yang seperti kita tahu juga, kalau teman-teman di luar sana yang baru lulus pasti kan butuh skill, dan mereka tuh agak kesulitan gitu mencari kerja. Iya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sih Bu, selain kita magang, maksudnya selain teman-teman ini melakukan magang, ada nggak sih kayak istilahnya apa ya, wadah atau suatu program yang disiapkan oleh pemerintah? Karena kan kalau misalkan magang itu kan lumayan lama tuh Bu waktunya, maksimal 1 tahun. Kalau ya baiknya sih 1 tahun biar banyak skill yang bisa dicapai ya Bu. Tapi kan kalau misalkan ada teman-teman yang ternyata waktunya terbatas nih, ada nggak sih Bu kira-kira program yang dibuatkan oleh pemerintah kita untuk teman-teman yang punya masalah seperti terkendala waktu untuk mengikuti magang gitu? Selamat pagi Mbak Ingrid, dan Pagi terima Bu. kasih banyak atas waktunya juga. Kali ini kita bertemu lagi ya. Di Iya, awal tadi sudah saya sampaikan, jangan bosan. jangan bosen, Jangan jangan nggak bosan. bosen ya Ya. teman-teman. Jadi teman-teman Snipers, yang ditanyakan Mbak Ingrid, benar sekali ya. Jadi kalau misalnya karena kita punya unsur ketenagakerjaan itu untuk peningkatan SDM, selain magang apa saja sih, apa yang dimiliki pemerintah apa sih gitu ya. Sebenarnya di Kementerian Tenagakerjaan itu ada yang Oh, disebutnya adalah ada. program pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga pelatihan. Ya, jadi Oh, program pelatihan oke. kerja ya, tapi dilaksanakan di lembaga pelatihan, bukan kayak pemagangan kemarin dilaksanakan di dunia Oh, industri. oke oke. Nah, pertanyaan saya Bu nih Bu, kan Ibu tadi bilang kalau ada program pelatihan. Mm-mm. Nah, maksudnya program pelatihan ini apa sih Bu? Iya, kalau pelatihan kerja ya yang disiapkan oleh pemerintah kita itu juga sama diatur di Undang-Undang 13 2003 ya, di mana kalau pelatihan kerja yang disiapkan untuk dilaksanakan di lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta itu adalah merupakan keseluruhan kegiatan bagaimana kita untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, kemudian produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja juga pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Jadi kalau misalnya pelatihan kerja memang untuk keahlian tertentu juga. Oke. Misalnya contohnya Mbak Ingrid ikut pelatihan tata busana, berarti keahlian tata busana, seperti itu sih contohnya. Nah, untuk eh,
masa pelatihan ini sendiri Bu, itu ada istilahnya, kalau tadi kan magang ada Maksimal 1 perusahaannya. tahun. Ya, ada Ah, perusahaan. kalau di pelatihan ini apakah ada tempatnya yang kita tiap hari harus datang? Itu yang pertama, pertanyaan saya Bu. Terus yang kedua, berapa lama nih pelatihan ini harus diikuti oleh teman-teman yang nanti kiranya mau mengikuti gitu, durasinya Nah, gitu Bu? ini karena saya berada di lingkungan kepemerintahan, padahal sebenarnya lembaga pelatihan kerja kan kalau lembaga pelatihan kerja ada dilaksanakan di lembaga pelatihan kerja ya, Iya. tadi di awal. Nah, kalau kita di pemerintah tuh ada namanya lembaga pelatihan kerja punya pemerintah yang disebutnya kalau sekarang adalah pusat pelatihan kerja. Kalau dulu kan disebutnya BLK ya, Balai Latihan Kerja. Tapi di beberapa provinsi sih masih Balai Latihan Kerja. Cuma khusus DKI Jakarta itu adalah menggunakan istilah pusat pelatihan kerja. Kalau misalnya Mbak Ingrid cermati itu sebenarnya pengembangan kompetensi secara formal kan otomatis di sekolah ya, sekolah lanjutan ataupun di kemahasiswaan. Tapi kalau misalnya dalam menjembatani dunia kerja, nah salah satu fungsinya itu untuk menjembatani teman-teman yang tadinya itu lulus kemudian atau dia kurang sebuah kompetensi, dia melakukan tuh Mbak Ingrid melakukan ikut pelatihan di pusat pelatihan kerja namanya ya. Nah, kita pusat pelatihan kerja di Indonesia itu yang di aku itu ada 3 ya. Pusat pelatihan kerja pemerintah yang kalau kita disebutnya adalah BLK. Kemudian bisa juga di LPK, lembaga pelatihan kerja swasta. Itu berarti yang swasta-swasta yang menjamur di Jakarta banyak sekali, ada lebih dari 200. Kemudian juga ada lembaga pelatihan kerja perusahaan ya. Contohnya kayak Mandiri Corporate itu kan sebenarnya dia LPK tapi punya perusahaan ya, Bang Mandiri. Nah, pemerintah DKI khususnya adalah punya 8 pusat pelatihan kerja. Itu tersebar Tersebar di semua 5 Jakarta. wilayah ya, Wilayah disebutnya Jakarta. adalah pusat pelatihan kerja daerah. Baik Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Dan ada 2 yang khusus, yaitu pusat pelatihan kerja pengembangan industri itu terpusat di Pasar Bo, dan juga pusat pelatihan kerja khusus pengembangan las Condet. Di Condet itu ada underwaternya juga. Dan yang terakhir kita juga punya yaitu pusat pengembangan produktivitas. Jadi untuk upskillingnya teman-teman yang dari BLK tersebut itu Mbak. Dan kalau di pusat pelatihan kerja kita ada 2 Mbak. Jadi kalau misalnya yang memang masih muda, masih segar gitu, bisa belajar langsung mendatangi pusat pelatihan kerja kita. Tapi ada juga itu disebutnya reguler ya, pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi nasional kita. Tapi kalau misalnya pekerja-pekerja yang sudah agak-agak berusia gitu bisa ikut menggunakan mobile training unit. Jadi bisa online gitu Bu? Bukan, MTU itu berarti kehadiran BLK PPK kita itu mendekati masyarakat. Oh gitu. Jadi pemerintah yang mengejar bola gitu ya Nah, Bu? betul sekali. Karena untuk meningkatkan SDM kita kan tidak hanya kita menunggu di Didatangi, gedung ya, iya. didatengin ya. Masa durasi si orang-orang yang Oh iya, mengikuti tadi belum pelatihan dijawab ini, ya. iya, itu tuh berapa lama Bu? Iya. Baiknya. Ya, jadi durasinya itu tergantung dari SKKN kita. Kita kan menganut SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Itu tergantung dari kejuruannya. Jadi kalau misalnya contohnya nih ya, antara kejuruan las dengan kejuruan tata boga otomatis berbeda. Karena las sesuai SKKNI misalnya dia paling tidak itu 360 misalnya. Tapi tata boga bisa 240 jam pelajaran. Jadi memang di pusat pelatihan kerja kita memang tidak menggunakan kurikulum sendiri, tapi memang mengacu pada kurikulum nasional yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk supaya ya sesuai dengan skillnya. 360 itu tadi dalam satuan jam ya Bu? Jam pelajaran. Jam pelajaran ya. bukan hari ya. Jam. Nah, minimal itu ya Mbak ya. Tapi ya? ada yang kayak misalnya underwater kan lebih lama ya. Saya juga kurang hafal berapa ya.
Nah, kalau boleh tahu nih Bu, secara keseluruhan tuh ada berapa kejuruan sih sebenarnya, kejuruan pelatihan yang disediakan oleh pemerintah kita? Jumlah kejuruan yang ada di PPK kita, Pusat Pelatihan Kerja, saya singkat dengan PPK ya, itu ada 30 kejuruan Oh, untuk reguler ya banyak yang juga ya? dilaksanakan di tempat. Tapi kalau yang untuk MTU ada 15 kejuruan. Jadi kan Oh, nggak mungkin gitu. juga semuanya bisa dibawa lewat mobile training unit ya. Oh, Mobile iya training iya unit iya. itu Oke. karena kita mendekati masyarakat, maka peralatan yang bisa di dalam satu bus, bentuknya kan nanti Oh, bus ya, oke dan oke. belajar di situ. Tapi kalau yang di kelas kayak underwater kan nggak mungkin juga Iya. belajar di situ. Jadi makanya ada 30 yang reguler yang kita laksanakan di pusat pelatihan kerja, dan ada 15 yang untuk MTU-nya. Oh, Jadi oke. yang Mbak tanyakan sama tuh persis. Apakah sama? Teknik pendingin jamnya dengan barista otomatis beda. Jadi kita disesuaikan dengan Eh, SKKNI kita. sama teknik yang dari setiap pelatihan itu ya Bu, skill yang seperti apa yang dibutuhkan itu disesuaikan gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kalau reguler itu terkait dengan misalnya contoh ya, pelatihan teknik sepeda motor gitu. Di reguler otomatis jamnya berbeda. Misalnya kalau misalnya dia bisa sampai servis kendaraan eh, ringan tapi komplit. Mungkin kalau MTU kan kendaraan ringan yang sederhana ya, karena kan alatnya juga terbatas kan, nggak Terbatas, mungkin juga ya. dibawa semuanya seperti itu sih. Oke, oke baik Bu. Nah, kira-kira untuk program pelatihan ini Bu dikenakan biaya nggak sih Bu, atau ada biayanya? Nah, itulah hebatnya ya, hebatnya kita di apa namanya, masyarakat, teman-teman tuh yang pengen memperoleh tentunya yang gratis ya di biaya pemerintah. Ya silahkan aja daftar ya, mengikuti yang memang BLK milik pemerintah ya, ya Oke. yang ada 8 tadi untuk Jakarta. Jadi itu di gratis, Oh, gratis semuanya, gratis. baik bahan maupun makan makan siangnya itu gratis, dan sampai uji kompetensinya juga gratis. Jadi tidak ada dipungut biaya saat sepeser pun ya. Sepeser pun. Dan Oke. keuntungannya banyak loh Mbak Ingrid, kalau misalnya, karena apa, teman-teman di BLK kita kebanyakan itu sudah mempunyai jejaring dengan perusahaan. Oh, oke Jadi oke. punya keuntungan double berarti ya, selain peningkatan kompetensi, karena teman-teman di BLK juga punya jejaring di perusahaan. Jadi pada saat dia lulus kompetensi di pusat pelatihan kerja kita, dia tinggal mendaftar tuh ke jejaring-jejaring yang dimiliki Oh, oleh oke oke. pusat pelatihan kerja kita. Misalnya contoh nih ya, pusat pelatihan kerja Pasar Bo nih contohnya ya. Dia punya jejaring dengan misalnya dengan gitu. Pada saat dia belajar tentang kemobil listrikan misalnya ya, yang sekarang lagi ini, dia tidak perlu mendaftar lagi ke yang lain-lain Yang gitu. lain-lain Jadi gitu. jadi semakin sempit dia bisa melihat, jadi berarti oh dah, karena pusat pelatihan kerja ini apa namanya, Bekerja sama bekerja sama dengan istilahnya ya perusahaan Bu. X, sorry tadi saya nyebut nama. Nanti Sorry, kita maaf banget. tip. Nah, perusahaan X, jadi maka dia tinggal mendaftar di situ. Kan itu berarti apa? Teman-teman yang belajar di pusat pelatihan kerja memperoleh atau menjadi jembatan kan, Iya, pusat pelatihan oke. kerja kita untuk dia memasuki dunia kerja, atau dia akan berwirausaha. Oh, Kebanyakan sih kalau gitu. yang MTU tuh kebanyakan mereka yang Wirausaha. berwirausaha. Iya. Karena apa? Yang didatengin kita misalnya di RT atau di kelurahan X gitu ya. Kemudian dia pelatihan tentang tata boga, itu diajarin masak segala macam gitu ya. Dan kebanyakan juga mereka akan ada yang teman-teman yang udah usia Tua korban PHK gitu. dan Iya, lain-lain. PHK. Itu Oke. biasanya dipacu dengan untuk lebih ke arah kewirausahaan. Biasanya dibantu, dan jangan khawatir juga bagaimana cara berwirausaha, teman-teman juga Diajarkan. akan Oke. diajarkan. Nah, ini Bu, pertanyaan saya. Jadi kan BLK ini kan punya istilahnya mitra perusahaan-perusahaan ya yang nanti bisa Yap. dituju oleh teman-teman yang sudah menyelesaikan pelatihannya. Tapi kalau misalkan mereka nggak tidak melamar di perusahaan mitra BLK ini, boleh bolehkah Bu, atau harus di perusahaan tersebut? Boleh Terbuka banget. berarti pilihannya banyak ya Bu, Iya, tapi boleh banget. untuk memperkecil pencarian mereka, lebih baik cari yang sudah bermitra dulu gitu. Iya,
dan itu boleh banget. Jadi kalau misalnya Mbak Ingrid, ya kan, Mbak Ingrid ternyata sudah ngincer nih kan, saya kayaknya punya angan-angan saya menjadi apa namanya eh, tenaga ahli di bidang X gitu. Iya. Terus kemudian Mbak Ingrid mendaftar di salah satu pusat pelatihan kerja kita. Udah selesai, kemudian uji kompetensi, lulus dong, Iya. eh, sertifikat BNSP-nya dikeluarkan. Terus Mbak Ingrid eh, apa namanya mitra kita itu adalah perusahaan Y. Tapi kan jauh dari perusahaan Y rumah saya. Saya maunya perusahaan A. Boleh Boleh banget. banget gitu ya, Boleh Bu. banget dan Oke, itu oke. malah dianjurkan banget. Jadi manfaat kita jadi terasa gitu. Mereka mampu berdaya saing Oke. dengan teman-teman yang lain. Oke, nah kan berarti pelatihan ini cukup banyak membantu ya Bu, kalau dari banyak istilahnya banyak eh, kejuruannya gitu, banyak kejuruannya berarti kan sangat membantu teman-teman yang butuh skill atau ingin upskill mereka. Nah, untuk info terkait pelatihan ini Bu, kira-kira dalam apakah itu dibuka tiap bulan atau setahun 2 kali atau durasi maksudnya bukan durasi pelatihan ya, kayak dibukanya tuh dalam 1 tahun berapa kali, terus cara cara kita mendaftar untuk ikut pelatihannya itu gimana Bu gitu. Yep. Masing-masing kejuruan berbeda tadi ya jam Iya. pelajaran. Jadi memang di pusat pelatihan kerja kita ada yang dalam 1 tahun itu 3 angkatan. Oke. Berarti otomatis di otak di kepala kita pelaksanaannya pasti satu periode itu satu angkatan di atas 3 bulan kan. Iya. Ada juga yang sampai 4 angkatan yang mereka butuh jam pelajarannya lebih sedikit. Nah, cara pendaftarannya kan sekarang karena masih masa pandemi ya Mbak Ingrid ya. Memang sih boleh-boleh saja datang ke apa namanya ke pusat pelatihan kerja kita, tapi bisa juga kok secara online. Websitenya ada di sini, nanti teman-teman Nanti bisa ada langsung di running ya text-nya ya, langsung teman-teman. upload, langsung daftar di situ, dan itu website itu udah langsung ke semua pusat pelatihan kerja. Oke. Nah, itu yang reguler. Nah, ada keren lagi nih Mbak Ingrid. Apa tuh, Karena Bu? pada saat ini kita masih masa pandemi ya. Pandemi ya. Selain biaya yang dikeluarkan oleh APBD kita untuk apa namanya teman-teman di pusat pelatihan kerja, ada juga masyarakat Jakarta itu didorong untuk kita membangun Jakarta bersama-sama, termasuk membangun SDM. Nah, Pak Gubernur sendiri kan sudah menyampaikan bahwa Jakarta ingin menjadi kota kolaborasi, termasuk kolaborasi membangun SDM kita. Jadi termasuk bagaimana kita memecahkan teman-teman untuk meningkatkan SDM kita, yang disebutnya adalah kolaborasi. Kalau di kita ketenagakerjaan berarti kolaborasi ketenagakerjaan, dan kolaborasi ketenagakerjaan juga di situ bisa Mbak Ingrid daftar pelatihan kolaborasi apa yang saat ini sedang berjalan, itu juga bisa daftar. Nanti di linknya, di link KSBB ketenagakerjaan juga kita sampaikan. Terus kemudian yang ketiga lagi, ada lagi nggak sih yang lain? Ada lagi tentunya. Dari Jacknaker ID juga ada. Kalau misalnya saya sudah selesai melakukan pelatihan kerja, saya ingin cari lowongan kerja, itu juga bisa langsung upload di sana. Jadi fungsinya banyak sekali Banyak tentang berarti ya, Bu. kita sudah di pelatihan kerja. Jadi ada istimewanya lagi yang tidak kalah penting. Kalau kita belajar di pusat pelatihan kerja, itu kita bisa diskusi dengan instrukturnya kapan saja. Berarti kayak private kan? Private Iya, kayak lesson private gitu itu ya, Bu. untungnya banget. Iya. Oke, berarti memang banyaklah fasilitas yang sudah disediakan dari pemerintah kita untuk menunjang agar SDM-nya ini semakin berdaya ya Bu, Iya, benar, semakin benar. oke lah skillnya. Oke Bu, satu pertanyaan terakhir deh. Kan tadi sudah dijelasin nih kalau pelatihannya itu ada banyak. Nah sebenarnya untuk pelatihannya sendiri itu atau di BLK itu apa aja sih Bu yang didapetin gitu, apa aja yang bakal didapatin sama teman-teman yang mengikuti pelatihan itu? Oke. Sebenarnya kan kalau di pusat pelatihan kerja itu ada 3, Mbak Ingrid. Mungkin banyak juga yang belum tahu ya. Dianggapnya kalau di BLK itu selalu pelatihan dasar semua. Padahal sebenarnya di pusat pelatihan kerja itu ada 3 juga sama. Skilling, berarti dia dari nol tidak tahu apa-apa.
Jadi tahu. menjadi tahu. Kemudian upskilling, dari dia tahu sedikit ya, misalnya saya baru bisa jahit manual, dia menjahit, memotong, mendesain. Kemudian atau dia reskilling misalnya ada perubahan proses baru, ada kayak sekarang lah ya, proses pembelajaran baru kan, berarti Iya, reskilling ya. Itu reskilling. Dan yang dilakukan apa sih teman-teman yang mengikuti pelatihan di pusat pelatihan kerja? Dia dapat dua juga, sama, dapat hard skill, dapat juga soft Soft skill. skill. Jadi soft skillnya itu seperti disiplin, kemudian cara berkomunikasi, cara berwirausaha, cara itu juga ada. Tapi selain itu juga teknik otomatis, berarti hampir sama dong dengan yang episode sebelumnya ya. Magang. Nah, tapi kalau episode sebelumnya kan memang langsung terjun langsung. Kalau ini ya. masih on class, tapi memang ada pelajaran hal itu soft skill maupun hard skill. Nah, oke. Mungkin ini deh Bu, terakhir banget. Kan tadi banyak banget nih benefit dari pelatihan ini yang bisa didapatkan oleh masyarakat ya Bu. Kira-kira kayak tadi kan Ibu di running text kita ini kan ada link buat mendaftarkan diri kalau mau mengikuti pelatihan. Tapi kalau misalkan saya tertarik tapi nggak mau mendaftarkan diri dulu, maunya coba lihat-lihat dulu, itu ada nggak sih Bu Instagram atau hotline yang bisa di cek sama teman-teman sneakerian di rumah terkait pelatihan dari pemerintah ini? Mantap nih, langsung mantap ya. Bukan hanya Dinas Tenaga Kerja sih sebenarnya yang punya ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu terkait dengan pusat pelatihan kerja, bisa langsung di Instagramnya Dinas Tenaga Kerja. Itu setiap aktiviti teman-teman yang ada di pusat pelatihan kerja juga. Tapi pusat pelatihan kerja baik utara, pusat pelatihan kerja barat, timur, selatan, dan pusat itu juga punya Instagram. Jadi tinggal aja PPKD pusat, PPKD timur seperti itu. Dan juga PPKPI Pasar Rebo, Las Condet, P3D itu semuanya punya Instagram. Dan juga bisa diakses juga di Facebook. Bahkan ada teman-teman juga loh yang kalau misalnya pengen ngelihat seberapa sih pelatihan kita, apa aja sih, misalnya contoh saya pengen lihat dong pembelajaran di pusat pelatihan kerja, cari aja YouTube-nya. Sudah ada juga di YouTube-nya. Jadi ternyata informasinya banyak ya teman-teman, bisa dicari di berbagai platform. Nah, oke Ibu, terima kasih banyak nih Bu atas infonya. Jadi ini teman-teman sneakerian tuh jadi punya banyak pilihan Bu, mau magang takut kelamaan, ya udah deh pelatihan aja, atau kalaupun nggak mau pelatihan bisa magang, dan banyak info-info yang oke banget yang bisa teman-teman dapatkan di sini. Nah, terima kasih Ibu Heni atas Boleh satu waktunya. lagi? Oh, boleh Ibu. Apa Yang tuh, penting Bu? adalah pada saat kita mau menetapkan, kita sudah punya angan-angan nih, kita Iya. mau Mau punya target bagaimana seperti apa ke depannya gitu ya Bu. untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan diri kita ya, baik itu keterampilan. Makanya kan kalau misalnya sudah kompeten dimanapun, untuk bersaing di dunia luar Kerja, kan bisa, dunia kerja kan bisa, mau berwirausaha juga bisa, tinggal di mana kita mau berpijak kemana gitu. Oke, nah keren banget kan teman-teman. Jadi pokoknya buat teman-teman nggak ada lagi nih galau-galau antara magang atau pelatihan atau magang. Pokoknya informasi ini boleh teman-teman olah, teman-teman pergunakan sebaik mungkin. Nah, untuk episode hari ini kita juga harus selesai sampai di sini, tapi tetap ikutin terus LI Channel karena akan banyak banget informasi-informasi seputar tenaga kerja yang akan terus menemani hari-hari teman-teman. Oke,